Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami pesan-pesan pokok dan kandungan surat Al-Ikhlas. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita memahami kandungannya, kita harus mengetahui dahulu hal-hal yang berhubungan dengan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk dari surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas memuat ajaran tauhid, yaitu ajaran yang mengajak untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas adalah sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan surat Al-Ikhlas, marilah kita masuk pada pembelajaran memahami kandungan dan arti surat Al-Ikhlas. Setelah ini, Ustadz Opik akan membacakan surat Al-Ikhlas beserta artinya. Diperhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita mengetahui pembacaan surat Al-Ikhlas serta artinya, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu memahami kandungan pokok surat Al-Ikhlas. Ayat 1 merupakan penegasan tentang kemurnian dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Esa artinya satu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan beribadah kepadanya. Orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya tidak akan diterima. Kandungan pokok ayat 2, yaitu menolak segala kemusyrikan. Syirik adalah meyakini adanya sesuatu yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik ini merupakan dosa besar yang bisa menghapus pahala amal yang sudah dikerjakan. Kandungan ayat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak dilahirkan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai ayah ataupun ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan sehingga tidak mempunyai keturunan. Hubungan yang ada hanya pencipta dan makhluk saja. Dan kandungan dari ayat yang terakhir yaitu ayat 4, tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solihah, tidak ada yang bisa menandingi kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah tadi pembelajaran kita tentang pembacaan surat Al-Ikhlas beserta arti dan kandungannya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.